Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan penjelasan dari asosiasi yang berkaitan dengan asuransi tentang program literasi dan edukasi yang mereka jalankan. Nah, saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian karena ini sifatnya RDPU. Saya kasih kesempatan siapapun yang ngacung duluan, saya kasih waktu untuk bicara. Pak Erik, Pak Mustafa, terus sebelah sini Pak Didi. Jadi saya ituan. Dari saya kanan dulu, Pak Rizky Sadik. Ya, saya catat dulu, Pak. Terima kasih Ketua, rekan-rekan Komisi 11 yang saya hormati, para tamu kita pada siang hari ini dari Asosiasi Asuransi. Menarik apa yang disampaikan tadi ya tentang persoalan literasi dan pemahaman masyarakat tentang masalah perasuransian. Nah, saya cuma ingin menyorotin, saya yakin bahwa ini adalah kewajiban kita bersama sesuai dengan PUJK gitu ya, bahwa setiap asosiasi perusahaan asuransi mempunyai kewajiban untuk meningkatkan literasi terhadap pemahaman masyarakat di sektor asuransi. Nah, cuma ada beberapa hal mungkin yang kita perlu diperkaya gitu pemahamannya. Yang kita pahami bahwa beberapa catatan tentang tantangan-tantangan di sektor asuransi, misalnya tentang tingginya apa ya klaim surrender dari masyarakat gitu ya. Jadi menyerah tidak bisa melanjutkan asuransinya karena berbagai macam pertimbangan tentunya ya tentang mungkin kondisi ekonomi yang berubah atau mungkin apa-apa, tapi tingkatnya tinggi. Menurut data yang saya dapatkan itu mencapai sampai dengan 74,5% dari eh, nasabah-nasabah asuransi gitu. Nah, apakah ini benar atau enggak saya mau nanti mungkin tuh pendalaman. Lalu kemudian apakah ini juga karena kadang-kadang masyarakat tidak paham itu kan kita juga tahu beberapa berita-berita yang sempat viral tentang masalah asuransi-asuransi investasi jangka panjang gitu ya tentang unit link dan lain sebagainya yang mungkin dipahami masyarakat kurang sempurna kita sehingga kemudian ekspektasi pada saat menanamkan dana ataupun setiap bulan menyerahkan dana itu kemudian menjadi berbeda karena memang itu bergantung kepada fluktuasi pasar dan lain sebagainya. Ini pemahaman laki-laki ini berkaitan dengan literasi. Itu salah satu contoh dari beberapa hal yang ingin saya pribadi soroti. Yang kedua tentang asuransi kesehatan gitu ya. Mungkin asuransi kesehatan kita tahu bahwa peningkatan biaya kesehatan atau inflasi di bidang kesehatan itu jauh lebih tinggi dibandingkan nilai uang itu sendiri, inflasi di bidang finansialnya, fiskalnya gitu. Nah, kira-kira bagaimana? Dan Indonesia ini cukup tinggi dibandingkan negara-negara lain tentang masalah inflasi di bidang kesehatan. Menurut data lagi-lagi yang saya dapatkan gitu bahwa inflasi medis di Indonesia ini kalau di tingkat internasional mungkin mencapai sekitar lebih kurang 6,5%, di Indonesia sudah mencapai 10% ke atas. Sementara inflasi kita hanya berkisar di antara 2,5 sampai dengan 3% gitu. Ini kan artinya eh, ya entah bagaimana dengan BPJS yang saya dengar juga BPJS juga kelimpungan kan tentang masalah soalan ini gitu kan harus menanggung semuanya. Nah kalau BPJS yang disupport negara aja pada posisi goyang bagaimana dengan perusahaan-perusahaan asuransi yang bergerak di bidang kesehatan. Nah ya mungkin itulah. Nanti kalau saya tanya banyak banget tuh yang ingin saya tanyakan. Nah, nanti teman-teman yang lain saya beruntung sekali hari ini walaupun diberikan kesempatan yang pertama oleh ketua, tapi saya kira teman-teman yang lain tentu punya beberapa catatan yang ingin disampaikan. Dua hal itu saja saya kira yang mengganggu. Yang pertama tentang kenapa klaim surrender itu begitu tinggi khususnya di asuransi-asuransi yang berhubungan dengan investasi jangka panjang. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana menyiasati tentang inflasi di bidang kesehatan kita yang begitu tinggi, tidak seimbang dengan inflasi keuangan itu sendiri, sehingga kemudian bagaimana survival dari pasar perusahaan-perusahaan asuransi kesehatan menghadapi ini semua. Saya kira itu dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizky Sadik, paling belakang. Pak Mustafa. Setelah itu nanti Pak
Sohibul Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, kawan-kawan Komisi 11 yang saya hormati, utamanya Ketua Dewan Asuransi Indonesia. Terima kasih kehadirannya dan juga Asosiasi Asuransi Umum Indonesia beserta Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, baik konven maupun syariah. Saya mendengar paparan baik dari Dewan Asuransi maupun dari AAJI maupun AAUI serta syariah. Sungguh sangat senang sekali semangatnya. Semangat ini memang perlu, kita harus mendapat support karena dalam rangka satu, literasi edukasi keuangan tentang industri asuransi ini sangat penting. Ikhtiarnya baik, ikhtiarnya. Tapi pada saat ini kami juga melihat juga ada beberapa catatan bahwa tantangan utama industri asuransi ini di Republik ini masih cukup berat. Ya. Pertama, tentang literasi masyarakat ini baru 29%. Keterbatasan dukungan dari REAS di dalam negeri ini masih 21%. Dan juga kompetisinya ini hanya 16%. Nah, tentang regulasi juga 14%, SDM 11%, biaya dengan ketentuan OJK yang selama ini sudah dibatasi, tidak seperti masa lalu kita bebas, ini masih 5%. Untuk saluran pemasaran 1%, digitalisasi masih rendah sekali 1% dan lainnya 3%. Problem tantangan utama industri asuransi ini, kira-kira ikhtiar apa yang akan dilakukan oleh Dewan Asuransi maupun kawan-kawan di asosiasi ini. Saya terus terang saja bicara tentang industri asuransi ini, saya syukur alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu gitu. Karena problem asuransi ini juga tidak sedikit dan sampai hari ini kita masih jadi banyak persoalan yang dihadapi. Tentu karena kita sadar bahwa memang Indonesia ini belum minded insurance. Bicara tentang kesehatan, BPJS loss. Artinya loss ratio klaimnya cukup tinggi, akhirnya juga dengan kebijakan-kebijakan itu jadi problem. Tentang literasi tentang asuransi kerugian juga masih banyak bagaimana kita sekarang ini. Tadi ikhtiarnya baik sekali karena beberapa sudah hadir ke kampus, sudah ini. Dan bagaimana kita untuk menciptakan bahwa industri asuransi ini tidak dilihat dengan mata sebelah. Saya terus terang saja kalau bicara asuransi ini, problem-problem yang dihadapi pada saat ini, kalau tadi tantangan yang saya sampaikan, ini adalah menjadi pemikiran kita bersama. Ini membangun komunikasi dengan Komisi 11, dengan pemerintah, saya pikir karena ini juga kebijakan yang dilakukan oleh otoritas dengan hasil Undang-Undang P2SK ini, saya pikir harus lebih intens, Pak. Jangan sampai apa yang dilakukan oleh otoritas, mungkin tidak banyak orang OJK yang berasal dari asuransi. Ya, ketika kebijakan ketimpangan, nanti akan problem. Nah ini butuh masukan. Nah kawan-kawan dari asosiasi ini bermitra saja dengan Komisi 11. Misalkan suatu saat ada sosialisasi, tidak usah ragu lah. Kami ini di seluruh Republik ini sudah ada bagiannya. Mau di Jogja, misalnya nanti kabari dengan kawan-kawan yang ada di daerah pemilihan Jogja. Kan enak. Kalau zaman dulu kan tidak bisa begini, sekarang bisa begini kan. Nah, misalkan nanti di Jawa Tengah, oh di Semarang, kabari daerah pemilihan Semarang. Di Jawa Timur, di Surabaya, kabari. Sehingga kita sendiri juga sama-sama untuk membangun yuk. Karena pada umumnya bahwa bicara tentang industri asuransi ini, orang tidak pernah mau membaca syarat umum polis.
ketika terjadi klaim mengatur hak dan kewajibannya, sekalipun ini semuanya sudah diatur di dalam persyaratan, ini baru didiskusikan. Apalagi nanti ada rencana untuk asuransi wajib untuk TPL-nya, water liability-nya. Nah, ini kalau tidak tersosialisasi sejak dini, dan apakah itu nanti akan tumbang tindih atau tidak, maka fungsi sosialisasi ini, fungsi edukasi ini, fungsi literasi ini sangat penting. Jadi bagaimana tadi yang saya sampaikan, karena masih minimnya target menurut catatan kami ini, harapan kami bisa terlaksana. Tentang regulasi, apakah sudah siap kawan-kawan yang ada di industri asuransi dengan RBC yang sudah ditetapkan? Jangan sampai nanti udah berapa persen. Jangan sampai nanti kita jadi penonton saja ini Mas. Anak Indonesia, orang Republik Indonesia jadi penontonnya kan. Yang menguasai orang-orang asing ini kan memprihatinkan kan. Ya karena sedikit banyak kami pernah hidup di asuransi ini juga merasakan juga betapa beratnya kalian ini kan yang kau hadapi ini. Nah ini. Jadi untunglah kami wakili ada yang di sini punya naluri asuransi. Ya. Jadi itu yang mesti harus kita diskusikan terus-menerus. Dua hal tadi, tantangan utama industri asuransi. Yang kedua, kesiapan tentang regulasi untuk ketentuan RBC yang telah ditetapkan oleh otoritas. Saya pikir itu pimpinan, kurang lebihnya mohon maaf, sampaikan salam kami kepada kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan tali silaturahmi ini atau audiensi ini bisa terus berlanjut tidak hanya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustafa. Berikutnya Pak Sohibul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan dan teman-teman Komisi 11. Sebelumnya saya perkenalkan Pak, nama saya Sohibul Imam dari fraksi Partai Nasdem, daerah pemilihannya Jawa Barat 10, meliputi Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Dari paparan tadi, saya ucapkan apresiasi Pak, terima kasih bisa memberikan gambaran kepada kita terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang P2SK dan termasuk juga implementasi dari POJK nomor 3 tahun 2023 tentang literasi dan inklusi, kemudian POJK nomor 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen. Tapi sebetulnya Pak, tadinya saya berharap dari paparan tadi, karena ini RDPU, kita bisa mendapatkan informasi terkait dengan apakah teman-teman di industri asuransi itu dalam jangka waktu 1 tahun misalnya, berapa banyak yang sudah kena sanksi dari OJK, ya kan? Misalnya sanksi tertulis, ya kan? Sanksi denda gitu. Karena kalau saya lihat di POJK-nya Pak, itu sangat rigid mengatur tentang itu. Pelaksanaan literasi dan inklusi ini diatur secara rigid, ya di situ disebutkan harus terencana dan terukur. Pesertanya berapa, ya kan? Kegiatan itu benar-benar kalau saya baca ya sangat diatur secara rigid. Nah harapan saya tadinya mendapatkan informasi Pak terkait dengan berapa banyak sih yang mendapatkan sanksi dari OJK? Atau jangan-jangan sama sekali belum ada yang dapat sanksi. Nah, kalau tidak ada, berarti kan saya akan bertanya kepada OJK, apakah fungsi pengawasannya efektif atau tidak? Ya, sesuai dengan POJK gitu. Kriterianya sudah sangat jelas gitu seperti itu. Kalau tidak bisa disampaikan di sini, mungkin nanti mohon bisa disampaikan tertulis mungkin Pak. Terus yang kedua, terkait eh, industri asuransinya itu sendiri, Pak. Kalau saya lihat bisa dibedakan menjadi dua, yaitu mandatory dan voluntary ya. Kalau mandatory menurut saya itu bukan prestasi industri asuransi sebenarnya kan. Ya kan? Nah, yang akan menjadi prestasi itu kan sebenarnya yang voluntary. Nah, kalau boleh itu bisa dipisahkan juga ya, Pak. Jadi biar kita bisa mengukur secara objektif gitu kan. Dan itu bagus juga bagi industri, Pak. Ya kan?
Kalau memang eh, volunteer-nya bisa meningkat, ya mungkin itu disebabkan oleh literasi dan inklusi yang bagus gitu kan. Tapi kalau yang mandatori kan nggak ada relevansinya gitu kan. Gitu. Terus mungkin yang terakhir terkait dengan pengembangan produk asuransi, Pak. Saya lihat di situ sekarang akan dikembangkan terkait dengan asuransi pertanian dan perikanan. Menurut saya, atau paling tidak tolong dijelaskan Pak, apa sih alasannya itu akan dilakukan? Apakah sudah visible ya? Apakah sudah ditemukan skema baru? Karena sepengetahuan saya, asuransi pertanian ini sudah dilakukan berkali-kali gitu. Dan pada saat itu preminya itu dibayar pemerintah dan itu pun ya mohon maaf gagal gitu. Nah, apakah ini ada skema lain? Kalau misalnya preminya dibebankan kepada petani, Pak, atau peternak gitu ya, saya yakin akan sulit, Pak. Karena mereka dalam menjalankan usahanya pun sekarang sudah berat. Boro-boro harus membayar premi asuransi. Kecuali misalnya ada eh, subsidi dari pemerintah untuk membayar premi. Tapi kasihan juga Pak pemerintah, ya kan? Terlalu banyak subsidi yang harus diberikan, gitu kan? Seperti itu. Mungkin itu aja dari saya pimpinan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Erik. Silakan Pak Erik. Terima kasih pimpinan. Pak Imron. Yang saya hormati pimpinan dan kawan-kawan Komisi 11 serta Bapak Ibu Dewan Asuransi. Pertama-tama saya menyampaikan bahwa yang disampaikan oleh Bapak Ibu di Dewan Asuransi ini cukup menarik, di mana memang meskipun masih 24% tumbuhannya cukup bagus melalui beberapa literasi-literasi ini. Dan saya sepakat dengan Pak Sohibul Iman bahwa harusnya disampaikan juga tentang sudah fungsi apa aja yang bisa disampaikan secara literasi, baik mengenai beberapa perusahaan asuransi yang harus disanksi dan sebagainya gitu. Terus yang kedua, ini saya mumpung ada Bapak Ibu Dewan Asuransi, saya sekaligus menyampaikan juga problema asuransi sebenarnya cukup besar dan cukup banyak, terutama jiwa ini. Saya sendiri, saya bawa buku ini Pak, saya lipat rapi pengajuannya ini Pak. Saya pernah ikut asuransi di AIA itu, live itu tahun 2009. Saya klaim tahun 2023, cuma 12 juta aja nggak dibayar Pak. Sampai saya lapor ke OJK tanggal 7 Maret 2023, tak ditangkepin. Lapor lagi, ini 10 Maret 2023 nggak ditangkepin. Ini ada terima OJK-nya. Pernah datang juga saya ketemu sama agennya, sama juga nggak ditangkepin. Itu sebelum Pak Erik jadi anggota DPR. Sebelum anggota DPR. Nah, enggak, sebelum jadi anggota DPR dan sebelum jadi anggota Komisi 11. Betul. Nah. Jadi salah satu motif saya untuk jadi anggota DPR, salah satu ini Pak, adalah menyelesaikan ini. Menyelesaikan ini Pak, menyelesaikan ini. Nggak selesai ada apa ini kan? Karena ini bertahun-tahun ini. Ini sampai ada foto-foto saya foto Pak. Ketemu agennya, saya lengkap itu ini. Bertahun-tahun ini. Sampai akhirnya selain OJK nggak nangkepin, akhirnya saya lari ke ini. Saya lari ke Badan Perlindungan Konsumen, Pak, yang diketuai Pak MIF. Pak, apa itu Pak? Siapa? Orang Lamongan itu. Ini saya diundang juga. Diundang pun nggak pernah datang. AI-nya itu nggak pernah datang. Sampai akhirnya berkali-kali baru ngundang itu datang staffnya aja. Nih, Pak. Sampai akhirnya juga nggak bisa ngapa-ngapain juga. Beda itu nanti kalau Pak Erik sudah jadi anggota Kayak gitu. DPR. Nah. Nah maksudnya gini Pak,
Coba lagi selesai. Maksud gini Pak Ketua, maksudnya gini, kan dulu kan rakyat, Bro. Kalau rakyat diginikan kan kasihan soalnya. Nah itu, makanya saya mau komplain. Berapa Pak juta orang bisa kayak gini nih Pak? Sekarang itu Pak Erik jadi wakilnya rakyat yang tadinya rakyat tersiksa itu. Loh, makanya saya jadi wakil rakyat sekarang ini. Nah untuk itu ini perlu ada edukasi Pak. Nah ini juga perjanjian juga nggak jelas nih. Saya naik sendiri, mereka bikin klaim jawab sendiri, saya nggak tahu kenapa bisa gini. Nah ini Pak, perlunya edukasi literasi kepada agen sebetulnya Pak. Saya sepakat dengan Pak Budi, tinggal berapa persen agennya sudah diedukasi. Ini sampai sekarang nih Pak, belum selesai nih. Padahal terakhir, saya udah bilang saya udah menang pemilu ini Pak. Saya udah menang pemilu, Belum dilantik. belum jalan deh. Saya bilangin, nggak percaya. Saya kejar loh ini. Ada tahapannya Pak Erik jadi rakyat, jadi anggota DPR terpilih yang belum dilantik, nanti yang Iya lantai. Sampai kita pengen tahu hasilnya apa. Jangan sampai sama aja. Iya, jangan sampai sama aja Pak Budi. Ini kan jadi masalah. Saya nggak minta balik uang, nggak usah. Saya minta tolong, minta maaf aja ke koran 10 hari gitu, Kompas gitu. Karena serius soal ini kan, saya masih berapa bawa bayangkan aja berapa biaya saya di DPR RI. Mahal Pak. Ini cuman 1 juta aja nggak mau diurus. Sampai saya motivasi saya, ya satu cok. Saya punya motivasi untuk ikut ke DPR RI Pak. Makanya ini bagi saya literasi ini penting bagi Bapak sekalian, terutama untuk kawan-kawan yang ada di agen. Karena ini agennya itu aja Pak, ngubah-ngubah. Dari premi yang setahun 6 juta sampai premi terakhir 20 juta per tahun. Ngeklaim 12 juta nggak bisa. Saya simpan ini Pak. Ini Pak boleh baca, Pak boleh bawa ini kalau Pak mau pelajarin. Ya, terima kasih Pak Tua. Terima kasih Pak Erik. Berikutnya Pak Imron. Sebelum Pak Imron ini saya ingin menyampaikan ini menarik ini Pak, apa yang disampaikan oleh Pak. Tapi Pak sampaikan Pak Erik. Karena ternyata banyak sekali kasus yang sama. Dan kita tahu Pak, situasi saat ini industri asuransi sedang berada dalam tekanan yang berat. Karena beberapa kasus yang beruntun itu sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Itu perlu menjadi perhatian dari Dewan Asuransi Indonesia. Silakan Pak Imron. Tua, ini mic-nya nggak bisa digeser. Wah ini Pak Erik luar biasa, artinya masuk Komisi 11 ingin menyelesaikan itu, nanti pindah lagi ya Pak Erik kalau selesai. Terima kasih pimpinan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 11 dan beserta para pelaku asuransi ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, memang permasalahan perasuransian di Indonesia cukup kompleks dan mencakup berbagai aspek. Pertama pasti yang tadi sudah disampaikan oleh pimpinan Pak Misbakun terkait kepercayaan publik. Karena memang itu jadi sorotan kita pertama. Karena bisa dilihat ada beberapa asuransi seperti Bakri Life itu gagal bayar sampai 500 miliar lebih. Bumi Asijaya 85,6 miliar dari 10.584 pemegang polis. Krishna Life, terus Wanarta Life sampai 15 triliun. Nah, tentunya itu kan bisa mencapai bisa mengurangi kepercayaan publik terkait perasuransian. Apalagi sudah ada salah satu anggota Komisi 11 tadi ngeklaim berkali-kali berapa Pak Erik? 12 juta Pak Erik belum dibayar. Nah, itu tentunya jadi PR kita bersama dan masih kurang literasi terutama ini terhadap transformasi digital dan kurangnya literasi juga di sosial media. Kalau di permasalahan di kampus-kampus kita bisa lihat bahwasanya ya mohon maaf mahasiswa atau mahasiswi masih bergantung pada orang tua. Memang tidak semua bergantung, tapi rata-rata masih bergantung pada orang tua. Artinya, kenapa nggak kita rubah sasarannya terlebih dahulu? Terutama pada pelaku-pelaku usaha.
baik UMKM sampai pelaku usaha menengah ke atas. Nah, di sini juga yang ingin saya tanyakan, apa sih akar permasalahannya sampai muncul gagal bayar? Dan bagaimana solusinya dari industri perasuransian? Dan yang kedua, ini sangat menarik, tadi ada asuransi syariah. Ini yang saya tanyakan, eh, cantolan payung hukumnya itu sudah ada atau belum? Dan ketika mengangkat kata-kata syariah, saya sedikit ingin mengetahui apa sih keunggulannya yang bisa ditawarkan kepada konsumen syariah. Karena syariah ini rata-rata menggunakan aturan-aturan syariah Islam. Kan seperti itu. Nah, mungkin itu pimpinan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya Pak Tommy. Silakan Pak Tommy. Setelah Pak Tommy, siap-siap Pak Fatih. Terima kasih pimpinan yang saya hormati beserta dengan teman-teman Komisi 11 yang saya hormati. Yang saya hormati Dewan Asuransi Indonesia yang hadir pada hari ini, Pak Ketua, Pak Wakil Ketua beserta dengan seluruh jajarannya. Terima kasih Bapak-Bapak yang telah menyampaikan terkait dengan perasuransian Indonesia, khususnya dengan melaksanakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK, pelaksanakan edukasi dan literasi keuangan oleh industri jasa keuangan. Termasuk diantaranya adalah tentang perlindungan konsumen. Beberapa hal yang tadi saya cermati dari penyampaian Bapak, terutama di sini kita lihat di halaman, nggak ada halamannya ya, terkait dengan survei nasional literasi dan inklusi keuangan ini memang masih rendah sekali, Pak. Harapan saya tadi sebetulnya dari data ini harusnya kita bisa mapping lagi, Pak. Sebetulnya tingkat literasi ya dan juga inklusi keuangan nasional ini yang tinggi ada di wilayah mana, yang rendah ada di wilayah mana, sehingga kita bisa mengetahui secara pasti bahwa permasalahan rendahnya literasi itu ada di beberapa wilayah yang mungkin bisa disajikan oleh Dewan Asuransi Nasional. Nah, kemudian saya apresiasi juga Pak bahwa telah banyak melakukan berbagai macam kegiatan ya. Ada program gencarkan ya dan juga lain sebagainya, literasi asuransi kepada mahasiswa, komunitas dan juga masyarakat. Tentu saya apresiasi atas langkah-langkah yang telah dilakukan. Nah, kemudian poin yang ingin saya sampaikan bahwa kelihatannya Pak, di sini dari Dewan Asuransi Nasional harus membuat satu terobosan, breakthrough Pak, terkait dengan permasalahan literasi asuransi ini. Jadi bukan hanya Pak Erik aja sebetulnya Pak yang menjadi korban, saya juga pernah Pak. Cuma karena agennya teman saya, udahlah, saya nggak, saya saya waktu itu hanya nolongin dia ya supaya mencapai target, tapi kemudian ternyata uangnya kalau didiemin aja gitu ya lama-lama berkurang dan habis. Padahal kesepakatannya uang itu bertumbuh gitu ya. Cuma karena itu teman baik saya jadi saya nggak mempermasalahkan gitu. Nah saya berharap itu Hati tidak Pak Tommy. apa? Baik hati sama teman. Kan niatnya sudah bantu. Oh cantik enggak Pak? Laki-laki Pak. Ini saya temannya Pak Tommy, Pak. Jadi kan produk asuransi ini sangat banyak sekali, Pak. Jadi harus membuat sebuah terobosan agar begitu masyarakat ditawari ini mereka langsung memahami berbagai macam halnya, termasuk manfaat, resiko dan lain sebagainya. Ya kan? Rata-rata saat ini orang-orang yang memakai asuransi yang tadi sudah disampaikan bahwa semuanya itu asuransi wajib. Iya kan? Asuransi yang secara sukarela tadi Bapak sampaikan bangun tidur pengen asuransi itu masih sangat bisa dibilang 1 juta satu orang. Nah ini yang menjadi masalah kan Pak. Nah artinya ini harus melakukan sebuah terobosan.
Yang wajib aja Pak, mohon maaf ini masih banyak yang nggak tahu. Contoh misalkan asuransi yang ada di STNK yang dibayarkan oleh para para apa pengendara motor itu mereka aja nggak tahu kalau ternyata mereka bayar asuransi. Padahal seharusnya mereka kan mengerti ketika ada kecelakaan ada asuransinya yang ditanggung oleh jasa jasa marga. Nah, jasa raharja. Jasa marga pengelolanya ya. Jamnya masih kan berkurang. Betul. Nah, seperti itu. Jadi artinya, Pak, ini produk yang wajib aja masyarakat masih enggan gitu ya untuk mencari tahu gitu. Artinya berarti harus dari Dewan Asuransi yang lebih agresif lagi untuk bisa membuat masyarakat lebih tahu. Nah, kemudian jika ke depannya ingin industri asuransi ini bisa lebih eh, apa namanya tumbuh lagi ya. Ini kelihatannya Pak harus ada perubahan pola pengelolaan asuransi itu sendiri. Harus lebih transparan dan lebih eh, akuntabilitasnya juga lebih baik gitu ya. Sehingga seperti di luar negeri gitu Pak. Permasalahan apapun diselesaikan dengan asuransi. Ya. Nah, maka dari itu saya berharap dari Dewan Asuransi Nasional ini bisa membuat sebuah terobosan yang banyak sehingga dapat meningkatkan pemahaman, kemudian meningkatkan kepercayaan dan outputnya adalah industri asuransi ke depannya lebih berkembang. Seperti itu Pak. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tommy. Berikutnya kepada Pak Fatih. Silakan Pak. Terima kasih Ketua. Yang saya hormati Ketua beserta seluruh anggota Komisi 11 dan tamu kita pada RDPU ini, ya Ketua Umum DAI Pak Julius, kemudian Pak Budi, Pak Rudi, dan Pak Iqbal beserta seluruh jajaran. Terima kasih telah datang. Ini Pak, terkait dengan literasi ini betul, memang diperlukan, namun menurut saya yang paling penting adalah ketika masyarakat itu merasakan manfaat dari asuransi. Tadi sempat disampaikan di Indonesia ini belum banyak masyarakat yang punya insurance mind bahwa bangun tidur itu pengen beli asuransi gitu. Tapi ada juga Pak, contoh saya misalnya, saya sangat puas dengan asuransi mobil. Ada salah satu provider asuransi mobil. Sehingga sampai dengan saat ini, setiap saya mau beli mobil, itu saya cari asuransinya dulu Pak. Gitu. Jadi asuransi itu sebelum sebelum mobil turun dari towing, saya pastikan itu sudah terasuransi. Namun di sisi lain, tadi ada cerita juga dari Pak Tomkur, ada dari Pak Erik. Saya pun punya pengalaman seperti itu, Pak. Walaupun tidak terdokumentasikan dengan baik seperti halnya Pak Erik tadi. Sehingga pada asuransi yang lain, kemudian saya sendiri tahu sebetulnya ada produk asuransi, tapi saya enggan untuk membeli karena itu tadi. Nah, menurut saya selain daripada proses literasi yang sudah dilakukan secara media ataupun pendidikan edukasi, sebetulnya yang bisa spot on itu kalau masyarakat mendapati manfaat, kan gitu. Jadi saya kira tugas Bapak cukup berat dan anggotanya, namun demikian saya yakin mudah-mudahan ke depannya tetap bisa, kita optimis, namun dipastikan Pak, teman-teman apa namanya yang tergabung di dalam anggota ini supaya deliver komitmen-komitmen yang diberikan kepada pemegang polis kan gitu. Selanjutnya eh terakhir ini kan banyak sekali kita lihat di berita bahwa banyak perusahaan asuransi yang akan dijual gitu. Nah ini kira-kira permasalahannya seperti apa Pak? Walaupun ini di luar literasi, mohon izin Pak Ketua. Kemudian menurut teman-teman anggota daripada asosiasi, bagaimana terkait dengan eh,
apa namanya support daripada regulator otoritas. Karena salah satu fungsi kami adalah sebagai supervisi daripada otoritas, sehingga kita ingin mendengar seperti apa sih kan gitu. Apakah sudah terwakili kepentingan industri kan gitu. Terus kemudian juga bagaimana para pelaku industri ini apa menyikapi POJK-POJK yang baru kan gitu. Saya harap Pak ke depannya akan lebih tumbuh awareness masyarakat terkait asuransi, tapi itu Pak tolong pastikan bahwa pemilik polis, bahwa teman-teman eh, apa namanya anggota daripada asosiasi ini bisa deliver apa-apa saja yang menjadi kewajibannya dan masyarakat mendapatkan apa yang menjadi haknya. Itu saja kami kembalikan pimpinan. Terima kasih. Ya, untuk tadi Pak Mis menitipkan sebentar katanya sholat dulu ya. Jadi mungkin sementara. Ya, untuk berikutnya mungkin dari silakan Pak Galih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan yang membuat ruangan ini menjadi adem. Mungkin sering-sering Pak, jadi kita enak untuk ininya, ngebahasnya. Eh, yang saya hormati seluruh teman-teman di Komisi 11. Saya sedikit aja Pak, karena ini judulnya literasi dan sosialisasi. Eh, Kalau di luar negeri itu Pak ya, TV itu isinya iklan asuransi aja Pak. Di Amerika, di Inggris, di Jepang, Jepang pun ya. Semua itu beda-beda lah. Ada asuransi jiwa lah, asuransi olahraga lah, asuransi mobil lah, asuransi macam-macam lah. Di Indonesia itu yang saya tahu cuman Prudential, Allianz, Life Med ya, Pak. Nggak banyak gitu. Ya, bukan ada live apa gitu kalau nggak salah saya pernah nonton sekali. Tapi nggak di dalam jadwal-jadwal yang kalau di Amerika itu kan sampai iklan Super Bowl, Pak. Iklan Super Bowl itu Gecko pasti ada, gitu. Eh, jadi mereka tadi siapa ya, Bang Tomkur ya yang tadi yang bilang ya bahwa di luar negeri itu solusinya tuh emang asuransi kebanyakan itu apapun masalah itu dan eh, apa ya eh, wangi di sana asuransi itu bisnisnya Pak. Kalau di sini kan banyak yang negatif isunya Pak ya. Jadi mungkin harus lebih giat lagi untuk menjual di medianya Pak ya. Mungkin secara jam-jam televisi yang masuknya tuh ya mohon maaf Pak, ini mungkin industrinya Pak Tommy dulu nih di sinetron-sinetron gitu Pak, ya kan? Nah itu biar ditonton sama ya kalangan besar gitu Pak. Ya memang mahal sih, tapi memang harus begitu Pak tampaknya. Eh, karena ini industri yang besar, sayang kalau ini apa ya, ya itu banyak kejadian-kejadian yang memang Eh, saya juga salah satu korban sebenarnya ini karena pada ngomong aja dan tadi mirip kayak kayak Bang Tommy itu dia teman saya sepupu Pak nggak bisa diapa-apain Pak kan bingung akhirnya sepupu coba mau ngomong apa lagi saya tapi itu bukan bukan urusan hari ini lah urusan hari ini saya mau bahas sekarang kan yang lagi in itu syariah Pak ya. Ya, mau di perbankannya mau di mana-mana jadi kalau menurut saya wave-nya masih panjang yang bisa di ride gitu nih mungkin kepada Pak siapa tadi yang ketua Bapak ya eh, wave yang bisa kita ride di syariah itu masih masih besar dan khususnya yang belum saya lihat sekali lagi ya memang iklan-iklannya mungkin kalau sekarang dilihatnya banyak kekeluargaan gitu kan Pak ya. Mungkin bisa lebih diarahkan ke generasi-generasi tertentu Pak. Mungkin generasi ya milenial dan Z yang sekarang itu di Indonesia itu 54% Pak. Penduduk itu adalah generasi itu ya yang di mana mereka semua ngerti kok sebenarnya secara secara apa ya, secara makronya asuransi itu apa. Anak-anak muda zaman sekarang ini kok Pak, bagus kok Pak, dibandingin kita dulu gitu ya. Dan sebenarnya banyak
program-program atau produk-produk asuransi yang ada hubungannya bisa dihubungkan dengan investment tuh ada Pak, ya kan? Kita tahu sendirilah. Nah, jadi ya jangan sampai bodong aja gitu, jangan sampai. Tapi yang benar tuh juga banyak gitu. Jadi tadi saya juga setuju sama Pak Fatih itu. eh, Sebenarnya banyak program yang bagus dan saya banyak ada satu yang tadi saya bilang sepupu saya yang akhirnya saya jeblok, wah nggak balik ya udahlah ya. Tapi ada satu yang actually ada make money-nya juga gitu. Saya ada satu program yang saya lumayan bahagia. Jadi ya good news dan good media itu harus Pak. Nggak ada tuh kalau bahasa Inggris yang kerennya there is no such thing as bad media kan Pak ya. Memang harus dilawan tuh Pak dengan banyak sekali yang iklan-iklan atau produk-produk media untuk literasi yang bisa disalurkan ke anak-anak muda sekarang Pak. Jadi jangan jangan hanya yang tadi Bapak bilang eh, orang tua yang nah ini ada satu segmen lagi yang tadi Bapak nggak sebutkan tiga itu yaitu milenial dan Gen Z Pak. Sebenarnya mereka mereka itu yang sekarang populasinya terbesar Pak. Jadi arahinnya ke sana khususnya menurut saya yang syariah Pak karena sayang betul saya sebenarnya saya kurang jujur Pak ya saya kalau boleh jujur nih saya kurang tahu sih Pak perbedaan antara asuransi umum dengan asuransi syariah gitu saya nggak tahu cara ini ya karena mungkin saya nggak mendalami itu kan kalau kalau perusahaan umum kan uangnya dipegang perusahaan kan ada ini nah ini kan enggak Pak kolektif nah itu cara kerjanya gimana tapi itu inilah bukan tema hari ini literasi sama ini jadi tapi saya bisa bilang bahwa syariah itu lagi on the rise Pak. Lagi on the rise jadi mungkin ya harus ditingkatkan ya Pak ya arahnya ke sana itu aja Pak saya nggak mau panjang lebar mohon maaf apabila ada salah-salah kata pimpinanku pada hari ini. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini demikian pertanyaan dari Pak Galih. Rupanya mungkin dari beberapa penanya ini punya pengalaman pribadi ya barangkali ya. Ya kalau kayak Pak Galih ini kayaknya kalau udah keluarga susah ini kayaknya nih Pak. Sepupu. Dan itu lebih susah lagi. Dan juga ini tadi mungkin kaitan dengan asuransi dan juga berbeda aja dengan syariah ya mungkin saya lihat di beberapa itu dibaca tuh ada namanya tabarru ya barangkali ya. Mungkin itu perlu kan juga. Ya, untuk penanya berikutnya silakan Pak Didik. Ya. Oh iya, Pak Didik nggak jadi. Oh, kalau begitu silakan Pak Khalid. Terima kasih pimpinan yang sangat bikin kita adem ya dengerin. Hah? Ada 1 menit. Itu yang susah itu. Yang kami hormati Dewan Asuransi Indonesia, Pak Julius, Pak Budi, Pak Rudi, dan Pak Iqbal. Terima kasih atas pemaparannya. Saya tadi katanya ada 3 faktor ya orang ikut asuransi. Pertama undang-undang, 2 kontrak, dan yang ketiga risk management. Saya sebenarnya begini Pak, saya melihat asuransi ini kok menjadi sebuah entitas yang belum kita kenal gitu. Padahal kalau kita belajar sejarah akar historis dari Republik ini, bahkan sebelum era kemerdekaan, budaya, adat istiadat, perilaku dari masyarakat kita itu sudah sangat dekat dengan asuransi. Bahkan praktek itu sudah dijalankan di era masa kerajaan, kemudian di era kolonialisme, ya, kemudian di era kemerdekaan. Itu kita mengenal ada konsep namanya rukun kematian. Jadi asuransi mikro yang berbasis dengan komunitas masyarakat kecil itu sudah menjadi value kita, Pak. Value kita yang sudah jauh dari akar sejarah kita gitu. Nah, ini saya melihat, saya nggak tahu ya, ini sekarang apa sudah mulai luntur ya? Karena kalau kita bicara tentang asuransi, kalau kita memakai akar nilai budaya kita, itu adalah yang ditonjolkan adalah nilai-nilai yang dulu sering diulang-ulang nih sama Bung Karno, gotong royong, Pak.
brotherhood. Kalau secara syariah namanya ukhuwah, Pak. Sehingga di syariah kan ada konsep tabaruk, dana kebajikan gitu. Karena spiritnya adalah brotherhood, saling tolong menolong. Nah, makanya disebut takaful kan itu Pak ya, saling menanggung. Nah, kalau masyarakat di kelas menengah atas, mereka itu berpikirnya sudah tahu risk management gitu ya. Saya punya income sekian, saya butuh proteksi, ya kan? Nah, sehingga produknya ini dan sebagainya. Nah, bagaimana Pak? Asosiasi ini mendorong asuransi yang mikro tadi itu. Yang spiritnya adalah gotong royong tadi. Yang sudah ada dulu di rukun kematian. Dan sekarang bergerak juga ada insurtech ya, teknologi digital. Itu harusnya juga bisa menjangkau Pak. Ini Pak, kalau asuransi di kelas menengah bawah ini tergarap dengan baik, dengan value, kolektivisme, ya, komunal, berbasis kepada adat istiadat dan sebagainya. Mungkin secara nominal ininya kecil, tapi kalau itu bergerak, itu akan menjadi besar Pak. Karena berakar dari nilai-nilai budaya bangsa kita yang sudah mulai dari zaman kerajaan sampai sekarang itu gotong royong itu. Jadi approach-nya itu jangan hanya dengan perspektif middle class yang ke atas, tapi bagaimana kelas menengah bawah yang dulu sudah dengan rukun kematian yang mereka itu volunteer Pak. Wah, kalau di Jawa, kalau saya ini orang Jawa Pak, orang Jawa. Jadi kalau ada orang lagi kesusahan Pak, namanya ada culture namanya rewang Pak, sambatan. Itu saling bantu Pak, saling bantu. Nah ini budaya gotong royong saling bantu itu adalah budaya asuransi sebenarnya. Karena masyarakat kita memiliki trust sesama dengan masyarakatnya. Nah, kalau pendekatannya adalah community based, ya, komunal, pendekatannya itu adalah community based, itu sepertinya akan lebih efektif Pak daripada pendekatannya adalah individualism. Individu-individu ditawarkan produk asuransi. Sehingga perlu ada sebuah gerakan ya, bagaimana pendekatannya adalah community based ya, masyarakat-masyarakat tinggal di recall kembali Pak, budaya rukun kematian itu dibangkitkan kembali. Ya, mungkin begitu Pak, terima kasih. Ya, demikian mungkin pertanyaan dari Pak Khalid, dan yang terakhir yang sudah daftar ini Bu Putri. Silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 11 yang terhormat, Pak Julius, Pak Rudi, Pak Iqbal, Pak Budi, beserta seluruh jajaran dari DAI, AAJI, AASI, dan AAUI. Jadi sebenarnya saya mau merangkum apa yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan sekalian. Ini kan sebenarnya ada permasalahan terkait dengan etika kan Pak. Etika yang tidak sama antara para agen pemasar ataupun para pelaku usaha di industri jasa keuangan yang bergerak di dunia asuransi. Jadi kita mendengar DAI sedang menyusun yang namanya kode etik ya, yang nanti bisa menampung seluruh permasalahan yang mungkin selama ini disampaikan oleh rekan-rekan juga tadi terkait dengan apa yang mereka alami dengan perusahaan asuransinya. Nah, yang tadi kita belum dengar justru sudah sejauh mana Pak untuk penyusunan kode etik ini? Apakah progresnya sekarang sudah mau rampung dan akan segera diselesaikan dan akan segera disosialisasikan kepada perusahaan-perusahaan di bawah naungan DAI dan seluruh asosiasi atau seperti apa? Karena memang dari seluruh permasalahan yang ada ini kan sebenarnya harus ada kode etik yang mengatur bagaimana perilaku dari brokernya, dari agennya, dan bagaimana terkait dengan penyelesaian klaim yang saya yakin juga teman-teman sudah pernah mempunyai keluhan terkait dengan itu. Sampai tadi Pak Erik juga ada sebandel ini yang nanti beliau akan sampaikan kepada bapak-bapak sekalian. Itu sebagai salah satu bukti. Jadi saya sangat menyambut baik apabila nanti ada kode etik ini. Dan semoga tidak ada lagi perusahaan asuransi yang mempersulit untuk pencairan klaim yang tentu sudah menjadi hak dari masyarakat, apalagi yang sudah bayar secara teratur ya Pak. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan asuransi pertanian. Jadi
tadi Pak Julius ya atau siapa sudah menyampaikan soal peta jalan asuransi pertanian dan ini memang sangat sejalan dengan apa yang menjadi visi dari Bapak Presiden Prabowo untuk ketahanan pangan kita dan tentu akan sangat membantu untuk rekan-rekan kita para petani supaya bisa terlindungi dari risiko gagal panen yang seringkali terjadi. Nah, memang asuransi pertanian ini masih sangat sedikit jumlahnya untuk penetrasinya di Indonesia. Dan saya sangat berharap petani kita yang jumlahnya 29 juta ya kalau tidak salah di seluruh Indonesia nanti bisa teredukasi dengan baik terkait dengan asuransi pertanian ini sehingga ini nanti bisa meningkatkan awareness-nya mereka dan yang paling penting juga harapannya nanti bisa melindungi mereka dari risiko gagal panen yang seringkali menghantui para petani kita. Jadi untuk asuransi pertanian ini Pak bisa jadi salah satu prioritas karena memang inline juga dengan apa yang menjadi fokus dari Pak Prabowo. Mungkin demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.